Bab 101, Kompromi. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Namun, token di tangan Yesuan tidak akan palsu, karena dia juga memilikinya, tetapi bahannya lebih buruk daripada yang ada di tangannya. Sekarang hanya ada dua kemungkinan. Satu adalah bahwa Yesuan adalah token yang diperoleh secara tidak sengaja. Yang lainnya adalah bahwa Yesuan benar-benar mengenal Ouyang Ming. Zhang Chengsu, tolong tukarkan token itu untukku. Yesuan tiba-tiba mengingatkan. Zhang Lai melempar token itu kembali dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Zhang Chengsu, aku tidak tahu apakah kamu bisa membiarkan orang pergi sekarang. Yesuan menatap Zhang Lai sambil tersenyum. Tidak, Zhang Lai berteriak tanpa sadar. Yesuan mengangguk sedikit dan tersenyum, karena Zhang Cheng tidak percaya, maka aku harus pergi ke kota Nanlin untuk menemukan orang dewasa Ouyang. Pada saat itu, siapa musuh negara? Aku pikir orang dewasa Ouyang pasti akan menyelidiki dan pergi. Setelah selesai, dia berbalik dan pergi, dan itu sangat cepat, melampaui reaksi semua orang. Tidak bagus. Wajah Zhang Lai langsung tenggelam ke dasar lembah. Dia tidak menyangka Yesuan akan pergi dan membuatnya sedikit ragu. Dia langsung berkata, pelan. Ketika kata-kata Suan terdengar, Yesuan sudah berada dalam jarak puluhan meter. Jika teriakan ini lebih lambat, dia mungkin akan menarik perhatian orang lain. Dia tersenyum dan berbalik dan berkata, Zhang Chengsu, apakah ada yang lain? Zhang Lai menatapnya dengan muram dan perlahan berkata, coba, lepaskan. Kompromi, pemilik kota berkompromi. Orang-orang yang hadir terkejut, dan pemilik Wan Jincheng, yang selalu mengatakan sesuatu, telah berkompromi dengan Yesuan. Tetapi ketika mereka memikirkan token rumah Ouyang di tangan Yesuan, mereka menjadi tenang. Jika Yesuan benar-benar tahu bahwa Ouyang Ming diperiksa, maka Zhang Lai bisa sengsara. Dia memberi Sue Jian kejahatan menjual negara melalui musuh. Jika diselidiki, maka pemilik kota mungkin akan tamat. Dia tidak berani berjudi, jadi dia berkompromi. Tidak lama kemudian, Cao Ba keluar dengan sekelompok keluarga Sue. Hari-hari ini ketika keluarga Sue dikurung, mereka juga ketakutan. Aku tidak menyangka akan melihat hari itu lagi. Yesuan, apakah kamu? Ketika Sue Hai melihat Yesuan, dia juga tiba-tiba tersadar. Dikatakan juga bahwa dia tidak memiliki banyak orang yang mengenal keluarga Sue. Bisakah dia menyelamatkan keluarga Sue kecuali Yesuan? Siapa lagi? Paman, lihat, apakah orang-orang yang tertangkap semuanya ada di sana? Yesuan menatap Sue Hai Dao. Sue Hai melihat sekeliling dalam lingkaran dan kemudian mengangguk, ketika kamu sampai di sana, semua orang yang tertangkap ada di sini. Yesuan juga melihat sekeliling dalam lingkaran, ada sekitar 30 atau 40 orang di sini, tetapi dia tidak melihat seorang pun. Paman, bahkan menawarkannya. Yesuan tiba-tiba teringat bahwa dia adalah pemimpin mantan Lai Yunzong yang berbaring di keluarga Sue untuknya. Mendengar nama ini, Sue Hai mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Dia berkata, aku bahkan mengorbankannya dan terbunuh. Baiklah, aku mengerti. Berita ini juga membuat jantung Yesuan berdebar kencang, meskipun dia dan Yuan hanya memiliki satu sisi, tetapi pihak lain telah membantunya sekali. Untuk membalas dendamnya, Zhang Lai tidak hanya menangkap semua orang di keluarga Sue, tetapi juga membunuh orang. Kemudian, dia harus membayar harganya dengan darah. Hanya saja, kali ini bukan saatnya untuk memulai. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berbalik dan berkata, Zhang Chengsu, kamu meniru keluarga Sue, selain membiarkan orang, apakah masih perlu mengganti kerugian yang disebabkan olehmu? Yesuan, kamu tidak ingin terlalu banyak. Menggertak. Zhang Lai segera berteriak. Alasan mengapa dia berkompromi dan melepaskan Sue dan yang lainnya adalah karena orang-orang ini tidak banyak berguna. Ketika dia menjalankan sebuah rumah, dia telah mengambil semua barang berharga keluarga Sue, dan bahkan semua industri keluarga Sue. Sangat tidak mungkin baginya untuk mengembalikan barang-barang ini sekarang, tetapi juga untuk mengganti kerugiannya. Ketahuilah bahwa ini adalah angka astronomi. Oh, baiklah. Ini belum bisa dikatakan untuk saat ini. Potret tunanganku Sue Qingqing masih terpampang di gerbang kota. Haruskah pemilik kota memberi perintah? Yesuan menatap Zhang Lai. Hei, Zhang Lai mendengus, dan dia memerintahkan seorang pria untuk membiarkannya pergi ke gerbang kota untuk memesan perintah. Baiklah, kalau begitu Zhang Chengsu, kita akan bertemu lain kali.
Setelah Ye Xuan menunjukkan senyum iblis kepada Zhang Lai, dia membawa Sue Hai dan yang lainnya dan pergi dengan tergesa-gesa, lalu datang ke penginapan Sue Qingqing. Ayah, ketika Sue Qingqing melihat Sue Hai, dia juga terbang di masa lalu. Dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuh Sue Hai telah kehilangan lingkaran besar, dan bahkan uban tumbuh banyak. Ye Xuan, kali ini berkatmu, kalau tidak, kita bisa mati. Kata Sue Hai sambil menangis. Paman, ini semua karena aku telah menyakitimu. Tapi sekarang setelah 1.000.000 jinceng ini, kamu tidak bisa tinggal, lebih baik pergi ke Liancheng dulu. Ye Xuan menyarankan, ya, kita dan Zhang Lai sudah terpisah, hanya bisa pergi, bahkan Yuncheng juga tempat yang bagus untuk dituju, meskipun aku sekarang tidak punya uang, tetapi Sue Hai percaya bahwa aku akan dapat kembali. Meskipun Sue Haixin sangat menyesal, semua industri keluarga Sue telah ditempati oleh Zhang Lai. Mereka tidak punya uang, dan bahkan Yuncheng adalah kota kecil. Seberapa mudah untuk kembali? Paman, kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Ye Xuan berkata, itu adalah untuk langsung pergi, untuk membeli beberapa kereta, siap untuk mengantar Sue Hai pergi ke Yuncheng. Sekarang keluarga Sue telah digeledah, tidak mampu membayar janji persembahan, sehingga persembahan itu telah pergi, dan bahkan beberapa telah bergabung dengan keluarga Zhang. Sore harinya, Ye Xuan membawa tim keluarga Sue dan bergegas ke kota Lianyun. Tim tidak memiliki penjaga, tetapi ada Ye Xuan, mereka tidak akan memiliki apapun. Dalam perjalanan ke kota Lianyun, Ye Xuan tinggal di kereta karena alasan kultivasi dan memberitahu yang lain untuk tidak mengganggu kultivasinya. Namun, pada malam hari, dia diam-diam pergi tanpa perhatian orang lain. Tujuan perjalanannya adalah untuk kembali ke Wanjincheng. Tidak ada kebencian, tidak ada pria sejati. Zhang Lai meniru keluarga Sue dan juga membunuh perusahaan yang telah membantu Ye Xuan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Ye Xuan kembali kali ini untuk membiarkan Zhang Lai membayar harganya, harga darah. Tentu saja, sebelum dia pergi, sudah ada rencana untuk memberitahu Guan Lan secara diam-diam. Mengenai bahasa, tim masih relatif aman. Kecepatan tim tidak cepat, meskipun butuh waktu lama untuk pergi, tetapi dengan kualitas fisiknya, Ye Xuan tidak menghabiskan banyak tenaga untuk kembali ke Wanjincheng. Sekarang perintah pencarian Sue Qingqing telah dibatalkan, jadi penjaga gerbang kota juga berkurang, dan pencarian pun dihentikan. Ye Xuan menyamar sedikit dan berbaur dengan kota. Saat ini, hari sudah malam. Sue Jiacai baru saja pergi, pemerintah kota hancur, dunia pasti akan meragukan kepalaku. Namun, aku tidak bisa mengaturnya sebanyak itu, apa kecurigaannya? Di atap tertentu, Ye Xuan, berpakaian hitam, menatap kota Wanjincheng yang dipenuhi lampu, memperlihatkan senyum aneh malam ini, tidak ditakdirkan untuk menjadi malam yang tenang. Tidak seorang pun memperhatikan bahwa sudah ada bayangan dan terjun ke pemerintahan kota. Pada saat ini, di sebuah ruangan tertentu di pemerintahan utama kota, ada dua sosok, yang satu adalah Wan Jincheng yang menganjurkan keganasan, dan yang lainnya adalah Kaoba yang dipukuli oleh Ye Xuan pada siang hari. Zhang Lai duduk di kursi, wajahnya sangat muram, alisnya terkunci, dan dia tampaknya sedang memikirkan masalah tertentu. Pemilik kota, apakah Anda membiarkan mereka pergi? Tanya Cao Bai, yang berdiri di depan Zhang Lai. Aku tidak menyangka anak itu benar-benar tahu inspeksi kekaisaran. Sepertinya aku tidak bisa menggerakkan anak itu. Namun, aku tidak menyangka bahwa warisan keluarga Sue begitu kaya, dan properti keluarga lebih dari pemilik kotaku. Lumayan, selain itu, keluarga Sue sekarang telah meninggalkan kota Wanjin. Di masa depan, kota Wanjin adalah dunianya Zhang Lai. Selamat kepada pemilik kota. Cao Ba buru-buru mengepalkan tinjunya. Meskipun dia dipukuli oleh Ye Xuan, dia menderita beberapa luka, tetapi dia bahkan mendengar bahwa Fan Yue ditinggalkan oleh Ye Xuan. Dia sangat berani sehingga dia tidak mampu membelinya. Kamu harus tahu bahwa ada banyak orang yang ingin membalas dendam pada Fan Yue. Selain Tianzong yang retak, ada juga keluarga Fan dari kota Nanlin. Tepat ketika Zhang Lai dan Cao Ba membahas bagaimana mengembangkan kota Wanjin di masa depan, tiba-tiba, ada sosok di luar pintu dan bergegas masuk. Laporkan kepada pemilik kota, seseorang menyerbu. Orang-orang yang mengalahkan gagasan pemerintah utama kota itu bukan satu atau dua. Apakah ini juga melapor kepadaku? Zhang Lai mengerutkan kening. Si Kasim yang bergegas melapor,
menelan ludah dan berkata, "Pemilik kota, kali ini adalah seorang master, kami telah dibunuh olehnya untuk menjaga 8 tim." "Apa?" seru Cao Pai, dan dia bertanya-tanya apakah dia salah. Ada 10 penjaga di setiap tim di rumah utama kota, dan setidaknya seni bela diri tingkat ke-6. 8 tim adalah 80. Sepertinya orang ini setidaknya seni bela diri ke-8. "Pemilik kota, aku akan datang ketika aku pergi." Cao Ba pergi dengan sikap dingin dan dingin. Bagaimanapun, mereka yang meninggal adalah semua anak buahnya. Zhang Lai tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, sekarang dia adalah orang besar, dia pasti akan dipermalukan oleh banyak orang. Dan Cao Ba adalah orang kepercayaannya, dia sangat mudah direkrut, dia percaya bahwa kekuatan Cao Ba pasti dapat mengirim pencuri itu kepadanya. Tetapi kali ini, dia salah, dan kesalahannya sangat keterlaluan. Aneh, Cao Ba sudah pergi selama lebih dari 10 menit. Apakah sulit baginya untuk mengambil kemampuannya? Apakah tidak ada cara untuk mengambil penyusup itu? Zhang Lai sangat terkejut. Ketika dia akan keluar dan melihatnya sendiri, dia tiba-tiba mengetahuinya. Seseorang menyelinap padanya, "Berani menyerangku? Aku benar-benar tidak peduli." Zhang Lai lolos dari serangan itu, tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba mengetahui bahwa dia tidak menyembunyikan senjata tersembunyi, atau busur dan anak panah, tetapi sebuah kepala. Dan kepala ini, dia masih tahu, sebenarnya adalah penjaga utama kotanya, Cao Ba. "Apa?" Zhang Lai panik. Cao Ba adalah seni bela diri berat ke-9, sama seperti dia. Namun, Cao Ba diambil ke kepalanya, jadi pihak lain harus memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Siapa yang ada di pemerintahan utama kotaku? Meskipun Zhang Lai memiliki beberapa ketakutan, dia adalah penguasa sebuah kota, seorang pejabat kekaisaran Suanyang. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk membunuhnya. "Zhang Chengsu, jangan datang tanpa dosa." Tiba-tiba terdengar suara wanita dan sosok hitam mendarat di halamannya. Apakah itu seorang wanita? Zhang Lai dengan cepat memikirkannya sejenak, tetapi tidak ada ingatan sama sekali. Dia tidak mengenali suara ini. Pria berkulit hitam ini sebenarnya adalah Ye Xuan. Sebelum dia menyelinap ke pemerintahan utama kota, dia menghabiskan sedikit poin engulfing dan membeli manik-manik receh di sistem fagositosis, berpura-pura menjadi suara wanita dewasa, ditambah pakaian hitam dan penutup malam. Kecuali handuk muka dijatuhkan, dia tidak akan dikenali. Zhang Chengsu benar-benar orang yang mulia untuk melupakan banyak hal. Apa yang kamu lakukan pada keluargaku tahun itu tampaknya telah dilupakan. Hari ini, aku datang untuk membalas dendam. Ye Xuan sengaja berbicara dengan sangat keras dan membiarkan orang-orang di sekitarnya mendengarnya. Lalu, wajah Zhang Lai tenggelam. Dia telah melakukan terlalu banyak hal. Dia tidak dapat mengingatnya. Wanita jangkung di depannya adalah anak dari keluarga yang telah dia bunuh sebelumnya. Tidak ada omong kosong lagi, Zhang Lai, hari ini adalah kematianmu. Ye Xuan berteriak, itu adalah serangan mendadak ke Zhang Lai, dan kemudian dengan tangan kanan yang bersarung tangan, meninju dada Zhang Lai, tepat jantungnya. Hei, jantungnya terhantam keras dan jantung Zhang Lai berhenti seketika. Ye Xuan adalah seni bela diri tingkat menengah ke-9. Ini adalah tingkat yang lebih tinggi dari kekerasan ini, dan dengan darah binatang buas dan seni bela diri tingkat tinggi, mudah untuk membunuh Zhang Lai. Lari, pemilik kota sudah mati. Tiba-tiba, penjaga luar tersebar, dan bahkan seni bela diri berat ke-9 Zhang Lai dan Cao Ba tewas. Apalagi yang mereka tinggali di sini. Namun, membunuh Ye Xuan milik Zhang Lai, dia diam-diam mengungkapkan senyuman. Mengintegrasikan darah rusa berburu harta karun. Ye Xuan berkata dalam hatinya, darah rusa pemburu harta karun juga merupakan darah tingkat rendah, tetapi nilainya 300 poin fagositosis, 3 kali lipat darah binatang buas. Rusa pemburu harta karun, seperti namanya, menghususkan diri dalam menemukan harta karun. Setelah menggabungkan darah ini, ia dapat merasakan hal-hal yang memiliki aura dalam kisaran tertentu, seperti tumbuhan, tanaman obat, dan sebagainya. Ye Xuan juga karena ini, jadi dia tidak meninggalkan mulut yang kuat. Hei, fusi berhasil. Sistem berbunyi dalam pikiran. Oke, mulailah mencari sesuatu yang baik. Setelah darah rusa pemburu harta karun digabungkan, Ye Xuan jelas induktif, dan ada hal-hal baik di sekitar, tetapi saya tidak tahu di mana itu. Darah rusa pemburu harta karun hanya dapat merasakannya, jadi itu sangat murah. Sepertinya ada di ruang belajar yang ganas ini. Ye Xuan melihat-lihat,
dan kemudian melangkah masuk ke ruang belajar. Ruang belajar itu tidak besar, tetapi ada beberapa rak buku. Ketika Yesuan masuk, dia jelas merasa ada sesuatu yang salah. Itu rumit. Dia melihatnya dan segera menemukan sebuah agensi. Hei, dua baris rak buku tiba-tiba berbalik, memperlihatkan lorong gelap yang mengarah ke tanah. Trik kecil, sulit untuk mengalahkanku. Yesuan mendengus, dan kemudian mulai turun. Dia belum sampai akhir, dia telah menemukan beberapa gerbang besi dengan kualitas khusus, tetapi gerbang besi ini dapat menghentikan prajurit seni bela diri terbesar ke-8. Bagi Yesuan, tidak ada kesulitan sama sekali. Setelah beberapa saat, Yesuan melihat peti harta karun besar di depannya, dan tidak bisa menahan tawa. Di sini, saya khawatir itu adalah rumah harta karun Zangjia. Mungkin, ada hal-hal yang telah dicari dari Suejia. Tidak peduli apa, taruh semuanya di ruang melahap. Yesuan, terlepas dari 3721, semua meletakkan barang-barang ini ke dalam ruang melahap. Meskipun dia tidak tahu apakah semua barang ini adalah perabotan Zhang Lai, dia tahu bahwa pasti ada banyak hal. Baik di pemerintahan kota, karena kamu ada di sini, kamu akan mendapatkan cukup banyak. Zhang Liegui adalah pemilik kota. Nama keluarganya pasti sangat kaya, dan masih banyak persembahan di Zhang Fuzong. Semuanya diurus oleh Yesuan. Di kota ini, tidak ada yang bisa menghentikan Yesuan. Yesuan seperti vampir, menghisap darah dengan gila-gilaan. Tidak hanya itu, dia juga menanyakan tentang industri Zhang, termasuk Sui. Setelah meninggalkan pemerintahan utama kota, dia hanya mengunjungi toko-toko ini. Apotek dan toko senjata, dan aula seni bela diri semuanya dijarah. Suang, keren sekali membunuhku. Keren sekali. Aku baru saja mendapatkan tiket perak, dan totalnya ada 200 juta. Setelah merampok restoran terakhir, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Uang perak dan perak itu telah menghasilkan 200 juta. Jika Anda menambahkan hal-hal yang telah Anda cari, kali ini Anda memperoleh kurang dari 500 juta yuan. Ini masih bukan rumah harta karun di bawah pemerintahan kota. Jika Anda menghitung rumah harta karun, setidaknya ada 700-800 juta. Karena pemerintah kota memiliki sesuatu untuk dilakukan, tembok kota ditutup terlebih dahulu. Tetapi bahkan ciri-ciri rumah harta karun bawah tanah dari rumah utama kota tidak dapat menghentikan Yesuan. Gerbang kota biasa ini bahkan lebih rentan. Tidak, pembunuh yang membunuh pemilik kota melarikan diri dari kota. Penjaga itu berteriak padanya, "Hari ini, kota Wanjin ditakdirkan untuk berada dalam kekacauan. Pemilik kota meninggal, dan seluruh pemerintahan kota dijarah." Tidak hanya itu, tetapi industri di bawah pemerintahan kota juga sama. Namun, Yesuan sama sekali tidak khawatir. Saya khawatir saya hanya akan berpikir bahwa ada seorang master di atas, dan merampok pemerintah kota demi uang. Pada saat kota Wanjin, Yesuan telah tiba di tim keluarga Sui dengan kecepatan penuh. Di mana, tidak ada yang tahu. Yesuan kembali ke keretanya dan dengan cepat mengganti pakaiannya. Kali ini, panennya akan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Dia akan meninggalkan uang itu untuk keluarga Sui, ditambah seni bela diri itu. Adapun sisanya, semuanya ditelan. Hei, tuan rumah berhasil menembus puncak ke-9 seni bela diri. Setelah melewati barisan pegunungan Lianyun 18, Yesuan mencapai tingkat terobosan. Sekarang dia telah menelan begitu banyak hal, yang memungkinkannya untuk langsung menerobos ke puncak ke-9 Wudao, yang hanya berjarak 10 langkah dari seni bela diri. Jumlah kebutuhan semakin besar dan besar. Saya tidak tahu apakah itu adalah seni bela diri kelas 10. Apakah perlu mendapatkan 1 miliar? Yesuan sangat pusing, tetapi dia selalu memiliki rencana menghasilkan uang di dalam hatinya, tetapi tidak ada tempat untuk melaksanakannya. Pertama-tama beli darah perantara untuk dimainkan. Sekarang Yesuan adalah orang kaya baru. Total poin menelannya adalah 1.500, dan darah macan tutul pengejar dinaikkan ke tingkat menengah. Hanya butuh 1.000 poin untuk menelan poin. Namun, saat berikutnya, Yesuan tercengang. Tuan rumah saat ini tidak dapat menggabungkan darah menengah. Jika dipaksa untuk bergabung, itu dapat menyebabkan alam jatuh atau meledak, dan membelinya. Sistem meminta, apa, tidak dapat bergabung. Yesuanyi, tampaknya dia karena alamnya tidak cukup. Dalam keputusasaan, dia harus memilih untuk menyerah, dan menunggu seni bela diri ke-10 untuk mengatakan. Saat itu, tiba-tiba ada langkah kaki di luar kereta,
diikuti oleh suara yang indah, "Ye Xuan, apakah kamu di sana?" Ini adalah suara Loli, jelas bahwa itu adalah Sue Qingqing, bukan Guanlan. "Gadis ini, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin datang kepadaku?" Ye Xuan mengalihkan pandangannya. Dia sudah menjelaskan sebelumnya, jangan ganggu dia untuk berkultivasi. Untungnya, dia kembali lebih awal, atau tidak memakainya. "Masuklah," kata Ye Xuan. Saat berikutnya, dia melihat sosok mungil masuk, itu adalah Sue Qingqing. Sue Qingqing mengangkat tirai dan masuk ke kereta, tetapi pandangan di kereta sangat redup, dan dia hanya bisa melihat posisi di mana Ye Xuan duduk. "Apa yang kamu cari?" tanya Ye Xuan. "Kamu tunanganku, aku harus mencari sesuatu untukmu." Sue Qingqing berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Tentu saja, tentu saja." Ye Xuan tersenyum. Dia memiliki begitu banyak sebelumnya, tetapi juga untuk mencegah orang mengetahui bahwa dia telah keluar. Sekarang setelah dia kembali, dia secara alami tidak peduli. Petik 2. Kali ini berkat kamu, atau dalam beberapa hari, pemilik kota akan memberi keluargaku belati. Sue Qingqing berterima kasih. "Kamu baru saja mengatakan, aku tunanganmu, aku tidak akan membantumu, siapa yang akan membantumu?" Kata Ye Xuan. "Baiklah, kalau begitu aku tidak kejam." Sue Qingqing tersenyum dan melanjutkan, "Apakah itu saudara perempuan? Apakah saudara perempuanmu?" Ye Xuan mengangguk, "Ya." Dia tahu bahwa Sue Qingqing pasti mengatakan Guanlan, tetapi Guanlan adalah saudara perempuannya atau saudara perempuannya, dan itu tidak masalah. Dari segi usia, Guanlan lebih besar darinya, tetapi dari segi kekuatan, dia jauh lebih kuat dari Guanlan. "Hei, butuh waktu berapa lama untuk memasuki Sekte Awan Retak? Aku bertemu dengan saudara perempuan yang begitu cantik, aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak boleh bertaruh pada kupu-kupu." Sue Qingqing mengerutkan hidung Xiao Qiong, wajahnya tidak puas. "Aku tidak memilikinya." Ye Xuan memutar matanya, dan dia tidak ingin mengikat hubungan itu, tetapi Guanlan telah mempostingnya. Apa yang bisa dia lakukan? Namun, saat berikutnya, dia juga tertegun. "Hei, aku memaafkanmu kali ini, tidak boleh ada waktu berikutnya." Sue Qingqing berkata tiba-tiba dan berkompromi. "Palung, ini diizinkan secara default." Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Pada saat ini, tirai kereta ditarik terbuka lagi, dan kemudian sosok putih di bor masuk. Itu adalah Guanlan. Guanlan melihat Sue Qingqing memasuki kereta dan tahu bahwa Ye Xuan telah kembali. Dia dengan hati-hati menatap Ye Xuan dan memastikan bahwa pihak lain merasa lega sebelum dia merasa lega. Namun, untuk membuat Ye Xuan semakin tidak berdaya, kedua gadis itu benar-benar mulai berbicara, dan semakin mereka mengobrol, semakin mereka meletakkan daun di samping. Dan serigala perak Xiao Yue berbisik, itu diam-diam berlutut di samping Ye Xuan, juga menunjukkan ekspresi tak berdaya. Karena itu adalah kereta, tim Sue Jia tidak cepat. Setelah sekitar seminggu, mereka tiba di Lianyuncheng. Saat ini, Ye Xuan membawa mereka ke keluarga Ye dan menghubungi keluarga Lin untuk mengadakan konferensi. Meskipun kota Lianyun hanya kota kecil, 3 keluarga besar memiliki keyakinan untuk mengembangkannya menjadi kota besar. Selama kemakmuran mencapai tingkat tertentu, itu dapat dipromosikan menjadi kota besar. Pada saat itu, seorang pemilik kota dapat ditunjuk. Ye Xuan juga mengembalikan 200 juta tiket perak yang telah dikorupsi ke keluarga Sue. Meskipun industri Sue telah hilang, Sue Haik adalah seorang pengusaha. Dia mengenal lebih banyak orang. Selama ada uang, tidak sulit untuk kembali. Latihan seni bela diri dari Li Yunzong, Ye Xuan tidak keluar, bagaimanapun, dia masih memiliki ritme. Adapun seni bela diri yang dia dapatkan, dia mengambil beberapa salinan dan mengirimkannya ke 3 keluarga. Saat ini, tahun baru akan datang, Ye Xuan tidak terburu-buru untuk mundur ke Yunzong, dan Guanlan tidak ada hubungannya dengan itu, jadi dia berjanji kepada Ye Xuan untuk tinggal di keluarga Ye selama tahun baru. Tahun baru dunia sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bumi. Itu adalah kumpul keluarga bersama untuk makan. Keluarga Ye yang sama adalah keluarga yang sama, tetapi ada banyak orang. Mereka mengadakan perjamuan di lapangan seni bela diri, baik itu Ye atau nama keluarga, mereka semua telah meninggal bersama. Namun, di hari yang bahagia ini, Ye Jia tiba-tiba memiliki acara besar. Tiba-tiba, seseorang masuk ke keluarga Ye dan tiba-tiba menjadi kasar setelah membunuh beberapa penjaga Ye Jia. "Ye Zhang,
yang mendengar kejadian itu, buru-buru membawa orang-orang ke masa lalu, tetapi setelah dia melihat orang mati, wajahnya menjadi pucat. Dia bergegas kembali ke lapangan latihan dan memanggil Yesuan. Yesuan tidak tahu tentang ini, tetapi setelah dia melihat orang yang meninggal, dia benar-benar terkejut. Karena orang ini, sebenarnya mengenakan kostum Yunzong yang retak, tetapi juga kostum penatua. Siapa itu? Yesuan agak mengejutkan penatua itu, dan kemudian dia berseru, para penatua jalan. Pria yang tiba-tiba masuk ke Yejiada untuk membunuh, ternyata adalah paman jalan, penatua jalan Luci. Tiba-tiba, Yesuan sedang membersihkan seluk-beluknya. Pada hari yang sama, kami pergi ke danau air hitam. Mungkin saja ada pencuri gunung yang melihatnya. Kolam renang ini mendengar ini, tetapi sebelumnya aku berbohong. Jadi dia mengira bahwa jalan menuju kematian itu ada hubungannya denganku. Jadi aku datang untuk membalas dendam. Namun, bagaimana dia bisa mati? Yesuan mulai mencari tahu penyebab kematiannya. Ketika dia membuka pakaian para tetua jalan, dia tiba-tiba menemukan bahwa seluruh dada kiri para tetua jalan itu hancur dan tertembak mati. Tetua jalan itu adalah pendekar seni bela diri tingkat menengah ke-10. Dia bisa membunuhnya dengan tinju. Aku khawatir itu adalah puncak ke-10 seni bela diri, tetapi Yesuan agak bingung, tetapi ketika dia melihat mayat beberapa penjaga keluarga Ye di sampingnya, dia tiba-tiba terlintas kemungkinan dalam benaknya. Terakhir kali mereka pergi untuk menghancurkan keluarga Chen, Lian Yuncheng mengirim 2 tim penjaga kota ke Ye dan Lin. Keluarga Lin memiliki ayah Lin Xiao, tetapi keluarga Ye tidak memiliki tuan. Namun, pada saat itu, keluarga Ye tidak memiliki apapun. Pada saat itu, mereka mengira itu adalah seorang master yang lewat untuk menyelamatkan. Tetapi sekarang tampaknya hal ini agak aneh. Sulit untuk dilakukan. Seseorang diam-diam melindungi keluarga Yeku. Pikiran Yesuan melintas di udara. Kemungkinan ini memang ada, dan itu masih sangat besar. Kalau tidak, bagaimana kolam jalan bisa mati di sini? Dabo, orang ini hanya mengenakan sepotong pakaian dari para tetua sekte awan retak, tetapi masalah ini sangat penting, ingatlah untuk tidak menyebarkannya. Yesuan buru-buru memberitahu Ye Zhang. Aku tahu, Ye Zhang berkata dengan jelas, tetapi tidak apa-apa. 3 pengawal mengetahui tentang kejadian itu, dan 2 adalah yang berikutnya. Segera, dia memerintahkan orang berikutnya untuk menguburkan para pelayan yang telah meninggal dalam pelayanan publik, dan mengeluarkan pakaian dari kolam renang jalan dan membakarnya. Meskipun Yesuan tidak tahu siapa tuannya, dia tidak tahu mengapa dia ingin melindungi Ye Jia, tetapi ada spekulasi samar di hatinya bahwa tuan itu mungkin berhubungan dengan ayahnya yang telah pergi dari rumah selama beberapa tahun. Bukan pertanda baik untuk mengirim kasus kehidupan selama tahun baru Imlek, tetapi tidak ada cara, tetapi untungnya, Luci dibombardir oleh tuan misterius. Kalau tidak, jika dia berada di keluarga Ye, bahkan Yesuan mungkin tidak dapat menghentikannya. Meskipun episode ini agak mengerikan, tetapi telah ditangani, tidak banyak orang yang tahu, bahkan bahasanya dalam kegelapan, Yesuan selama dia berpura-pura tidak melakukan apa-apa. Bertahun-tahun kemudian, Ye Xuan juga tinggal di kota Lianyun selama beberapa hari, dan kemudian bersiap untuk kembali ke laporan Yunzong bersama Guanlan. Kali ini, dia ingin melaporkan kembali ke Yunzong dan Zhou Chang, lalu pergi ke kota Nanlin dan pergi ke Ouyangming. Saat ini, Ye Xuan sudah berangkat bersama Guanlan. Tujuannya sudah keluar kota, teruskan. Meskipun pertumbuhan Whispering sangat cepat, dalam waktu kurang dari sebulan, ia telah tumbuh menjadi seekor anjing kuning besar. Kekuatannya adalah monster tingkat ketiga, tetapi bentuknya tidak cukup untuk menunggangi Guanlan. Oleh karena itu, Ye Xuan dan Guan Yulan masih harus menungganginya kembali ke Yunzong yang retak. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ada tim yang mengikuti dari dekat. Tim ini sangat berhati-hati, bahkan Ye Xuan belum menemukannya. Namun, ketika Ye Xuan datang ke pegunungan Lianyun 18, ia akhirnya menemukan tim ini, tetapi pihak lain sudah terbunuh. Ye Xuan, yang baru saja memasuki pegunungan Lianyun 18, merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh dan melihat bahwa sebuah tim berlari ke arahnya. Tim ini memiliki total 6 orang, tetapi kecepatannya sangat cepat, setidaknya senjata berat ke-9 dari seni bela diri. Ada orang jahat. Ye Xuan bereaksi seketika, dan segera melompat dari saat itu, pandangan waspada.
Dia tidak bisa 100% yakin bahwa keenam orang ini datang kepadanya, jadi mereka tidak bisa memimpin. Guan Lan juga menemukan ini dan juga jatuh dengan ringan ke tanah. Tidak hanya itu, tetapi bahkan bisikan bernada rendah, dan permusuhan jelas terasa. Keenamnya dengan cepat menyapu dan akhirnya berhenti di depan Ye Xuan lebih dari 20 meter. Yang pertama adalah seorang pria parubaya. Dia menatap Ye Xuan dan tersenyum dingin. Beberapa orang, apakah ada sesuatu? Ye Xuan menatap keenam orang itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tahu bahwa kami datang untukmu, bahkan berani berhenti. Pria parubaya itu menatap Ye Xuan Dao. Kenapa kamu tidak berani? Ye Xuan berkedip. Kalau begitu, kami tidak akan bicara omong kosong. Kami berenam mengikutimu dari Lian Yuncheng. Tujuannya adalah untuk membunuhmu. Pria parubaya itu berkata sesuatu. Sungguh, mendengar itu, hati Ye Xuan bergetar. 6 orang ini benar-benar tidak datang. Dia siap bertarung, tetapi dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kamu? Kamu telah menghancurkan tuan mudaku. Ketika suara pria parubaya itu jatuh, Ye Xuan juga langsung menjawab, dan membalas dendamnya kepada Fan Yue. Ternyata itu adalah orang yang memecahkan langit. Kata Ye Xuan, tidak, kami dari kota Nanlin, keluarga Fan. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Jawaban ini juga membuat Ye Xuan tercengang. Orang-orang ini sebenarnya berasal dari kota Nanlin. Ternyata itu adalah keluarga Fan Yue. Wajah Ye Xuan tenggelam, karena keluarga Fan ini ternyata adalah kota Nanlin. Kota Nanlin adalah kota kabupaten dari Kabupaten Nanlin. Itu adalah tempat tinggal Raja Kabupaten Nanlin. Kemakmurannya lebih dari kota besar pada umumnya. Keluarga di dalamnya tidak sebanding dengan keluarga Ye. Baiklah, nak, karena kau tahu siapa aku, maka pergilah. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia juga memimpin dan melanjutkan, merencanakan. Alasan mengapa mereka memilih untuk melakukannya di sini adalah karena sering terjadi pembunuhan dan perburuan harta karun. Setelah membunuh, buang saja tubuh Ye Xuan ke alam liar dan beri makan monster itu, jadi tidak ada yang bisa menemukan bukti, jangan khawatir akan retak. Temukan, Ye Xuan melihat ke-6 orang ahli pedang, dan kekuatan spiritual dalam tubuh mulai bergulir. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria parubaya di depannya tidak terlalu sederhana. Saya khawatir itu adalah senjata ke-10 dari seni bela diri, yaitu, saya tidak tahu apa ranahnya. Di ranahnya saat ini, berurusan dengan seni bela diri ke-10 di tahap awal seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi jika pihak lain adalah seni bela diri menengah ke-10, dia harus mengukur jumlahnya. Bagaimanapun, ada 5 orang lainnya, bunuh. Pria parubaya itu memberi perintah, dan 5 orang di belakangnya bergegas keluar, dan 2 orang di kiri dan kanan diserang oleh Ye Xuan. Ailang, kau duluan, Ye Xuan berkata dengan cepat. Guan Lan sebenarnya sangat kontradiktif. Kekuatannya tidak kuat, jika dia tetap tinggal, itu hanya akan menjadi hambatan, jadi dia juga pergi dengan bisikan pelan setelah mengangguk sedikit. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mengeluarkan busur awan yang rusak dari ruang fagositosis dan langsung menembakkan serangan. Apa? 6 orang itu melihat bersama, dan sebuah kata terlintas di benak mereka. Qian Kun Jie. Seketika, ke-6 orang itu menunjukkan ekspresi serakah. Namun, ada 2 orang dijepit rambut, dan tiba-tiba mereka ditembak di kepala dengan 2 kemarahan, dan kepala mereka langsung pecah, dan mereka mati di tempat. Puncak ke-9 seni bela diri. Ini tidak mungkin, pria parubaya itu berseru. Ketika Ye Xuan meninggalkan Fan Yue, itu hanya seni bela diri berat ke-9. Oleh karena itu, Fan Jia langsung mengirim 5 orang ahli seni bela diri tingkat 9 untuk membunuh Ye Xuan. Namun, untuk memastikan, pejabat tinggi Fan menambahkan seorang ahli seni bela diri tingkat 10, setengah baya. Mereka tidak menyangka bahwa ranah Ye Xuan tiba-tiba melonjak 2 ranah, dengan asumsi bahwa 5 orang asli, saya khawatir itu benar-benar bukan alasan Ye Xuan. Untungnya, seorang ahli seni bela diri tingkat 10 datang. Bakat yang bagus, ini akan meninggalkanmu lebih banyak. Pria parubaya itu berteriak, kamu pergi untuk menangkap gadis itu, anak ini akan kuhadapi. Dia mencibir dalam hatinya, tetapi ada sebuah cincin di tangan Ye Xuan. Selama Ye Xuan terbunuh, maka cincin Qian Kun ini miliknya, dan dia tidak harus tinggal di rumah Fan lagi. Namun, 3 ahli seni bela diri tingkat 9 yang tersisa tidak tergerak dan bergegas menuju Ye Xuan.
Godaan cincin Qiankun, mereka tidak dapat menahannya. Namun, dalam menghadapi perilaku nakal ketiga orang itu, Ye Xuan tidak kenal ampun. Engah, 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 puluhan anak panah dicabut, dan langsung jatuh ke dahi ketiga orang itu. Ketiganya juga seperti keduanya, dan mereka terbunuh oleh yang kedua. Sekarang Ye Xuan adalah puncak ke-9 dari seni bela diri. Itu telah mampu mengisi busur elang emas. Serangannya, saya khawatir hanya seni bela diri senjata berat ke-10 yang bisa disembunyikan, dan kelimanya hanyalah seni bela diri berat ke-9. Reaksi ditembak dan terbunuh. Sialan, pria parubaya itu berhati dingin, dan dia masih ingin meraih cincinnya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Namun, kelima orang ini juga memenangkan waktu untuknya. Pada saat ini, dia sudah menerjang ke arah Ye Xuan dan meninjunya. Setelah menyelesaikan 5 ikan lain-lain, Ye Xuan juga langsung menerima busur elang emas untuk menelan ruang, dan kemudian kembali. Boom! Kekuatan roh untuk pemboman menyebar seperti gelombang. Kedua pria itu membanting dan tidak ada yang menang. Bagaimana ini mungkin? Keduanya terkejut oleh hati. Ye Xuan memperkirakan bahwa kekuatan serangannya jauh lebih kuat daripada seni bela diri ke-10 awal. Namun, pihak lain bahkan dapat berbagi musim gugurnya. Tubuh ini kuat, saya khawatir itu sedang disempurnakan. Ye Xuan bereaksi. Dia menggunakan 9 seni bela diri, dan pihak lain menggunakan 9 seni bela diri. Dalam hal kekuatan spiritual, dia kehilangan satu alam, tetapi yang terkuat adalah fisik. Pihak lain dapat mengikat celah ini, yang cukup untuk membuktikan bahwa pihak lain telah memurnikan. Orang-orang setengah baya juga terkejut, tetapi dia tidak banyak berpikir. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, yaitu, membunuh Ye Xuan, memenangkan cincin, dan kemudian meninggalkan Kabupaten Nanlin. Tetapi dia juga seorang seniman bela diri. Ketika Anda melihat seseorang yang dapat dibandingkan dengannya, wajar saja untuk bersenang-senang. Boom, boom, boom. Di area ini, badai pasir langsung bergulung, dan dentuman keras terus berlanjut. Dalam 10 detik ini, Ye Xuan dan pria parubaya itu menghantam 100 kali, dan tanah retak oleh mereka, seolah-olah mereka dihancurkan oleh meteorit. Anak ini benar-benar sulit, tapi orang-orang setengah baya itu juga menyadari kekuatan Ye Xuan, tetapi dia memancarkan secercah cahaya. Melalui tubuh Ye Xuan, dia melihat Guan Lan, yang tidak jauh. Turunkan dia, aku ingin menikahi anak ini. Pria parubaya itu segera memiliki rencana di dalam hatinya. Ye Xuan menatap pria parubaya itu kembali, tetapi itu agak aneh, tetapi dia melihat tatapan pria parubaya itu dan menemukan Guan Lan. Tidak bagus, dia ingin mengambil bahasa untuk meneriakiku. Ye Xuan langsung mengerti maksud pihak lain. Pada titik ini, orang-orang setengah baya mulai bergegas menuju Guan Lan. Hanya bercanda, aku tidak akan pernah takut dengan kecepatan. Ye Xuan melesat dengan kecepatan penuh, dan segera menyusul pria parubaya itu, mengarahkan pukulan ke punggungnya. Sangat cepat, pria parubaya itu gemetar, dan dia tahu bahwa fisik Ye Xuan luar biasa, tetapi dia bahkan mencapai titik ini. Suara di hatinya belum jatuh, dan dia langsung dipukul oleh Ye Xuan. Fang Kexuan melihat bahwa hanya ada satu orang yang tersisa di pihak lain, jadi dia ingin menamparnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria parubaya itu memiliki ide Guan Lan, yang tidak dapat dimaafkan. Aku ingin membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Aku tidak menyangka kau akan menemukan dirimu mati, jadi aku tidak akan menyalahkanku. Naga itu memiliki skala tandingan, dan itu akan marah. Tidak diragukan lagi bahwa Ye Xuan marah. Setelah pria parubaya itu menerima tinju Ye Xuan, dia langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tinju kuat yang terakhir itu jatuh dengan liar padanya, membuatnya berteriak. Bawa trik ini bersamamu, hancurkan hatimu. Tubuh Ye Xuan tiba-tiba mencurahkan banyak kekuatan spiritual, berkumpul di telapak tangannya, dan kemudian dia dengan cepat menembak, dan mengenai jantung pria parubaya itu dengan akurat. Hei, pada saat itu, kekuatan spiritual yang tebal langsung dituangkan ke dalam tubuh pria parubaya itu, merobek hatinya. Hei, pria parubaya itu membelalakan matanya dan memuntahkan banyak darah di mulutnya. Jantungnya terkoyak, dan bahkan roh sejati yang terkuat pun tidak dapat bertahan hidup. Melihat mayat di depannya, Ye Xuan mendengus, keluarga Fan ini benar-benar masalah besar,
dan tiba-tiba ada begitu banyak master, jika kekuatannya berbeda, kalau tidak, akhirnya masih sulit dikatakan. Sangat disayangkan bahwa orang-orang ini semua keluar dari tugas. Mereka tidak memiliki barang-barang bagus, jadi rampasan Yesuan tidak banyak, hanya sekitar 1 juta. Adapun mayat ke-6 orang ini, mereka dibuang begitu saja di hutan belantara oleh Yesuan. Jika ada monster yang lewat, mereka pasti tidak akan melewatkannya. Setelah menyelesaikan ke-6 orang ini, Yesuan dan Guan Yulan mulai bergegas. Sampai malam, mereka berhenti untuk beristirahat. Guan Lan menatap Yesuan dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, setelah kembali ke sekte, apakah kamu akan pergi ke kota Nanlin? Ya, Yesuan mengangguk. Sebelumnya, dia sudah mengatakan tentang Ouyang Ming dengan Guan Lan, jadi tentu saja itu juga termasuk kontes kaisar, jadi kali ini Yesuan menelusuri kembali Yunzong, hanya untuk melapor kepada Zhou Chang, kalau begitu, berhati-hatilah. Guan Lan mengingatkan, tiba-tiba, hatinya menjadi sedikit gelisah. Dia merasa bahwa jika dia dipisahkan dari Yesuan kali ini, aku tidak akan melihatnya dengan mudah. Jangan khawatir, setelah beberapa saat, kurasa itu akan dapat menembus ke tingkat ke-10 seni bela diri. Pada saat itu, apakah kontes ini masih akan datang? Yesuan berkata dengan penuh percaya diri. Guan Lan juga mengangguk tanpa suara, kualifikasi Yesuan, aku khawatir tidak ada seorang pun di Kabupaten Nanling yang dapat menandinginya. Keduanya terdiam beberapa saat. Setelah mulut kecil Lan Lan dan diam-diam menghancurkan mata Yesuan, beberapa dari mereka berkata, Yesuan, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Sejak kejadian terakhir, Guan Lan memiliki perasaan khusus untuk Yesuan. Dia telah bersembunyi di dalam hatinya, tetapi aku tidak tahu mengapa. Setelah mendengar bahwa Yesuan akan berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran, dia merasa bahwa dia tidak akan mengatakannya lagi. Aku khawatir itu akan terlambat. Yesuan mendongak dan melihat penampilan Guan Yulan. Tiba-tiba terlintas sebuah pikiran dalam benaknya, dasar, gadis ini tidak boleh mengaku, kakak belum siap. Di kehidupan sebelumnya, Yesuan masih bertubuh besar, dan Dewi itu terlalu jauh. Namun sekarang, ada Dewi yang berani mengaku padanya, dia tiba-tiba tidak tenang. Namun, dia tetap bersikeras untuk tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, apa? Api menyala di wajah Lana yang kemerahan, dan tatapannya yang berubah-ubah. Saya melihat bahwa Yesuan tidak dapat menahannya. Guan Lan ragu-ragu sejenak dan akhirnya harus berbicara. Hei, raungan. Namun, pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara jatuh ke telinga 2 orang, dan suara bisikan di sekitarnya segera mengirimkan suara bernada rendah. Ada gerakan. Di mana? Lubang apa yang menggangguku? Niat baik, percayalah padaku untuk membunuhmu. Yesuan tiba-tiba berteriak dalam hati. Setelah beberapa saat, dia mungkin bisa menjalani kehidupan yang bahagia, tetapi siapa yang tahu bahwa dia terganggu? Siapa? Yesuan berdiri dengan sangat marah dan berteriak. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa jika dia adalah seorang manusia, dia pastilah seekor babi, dan jika itu adalah monster, dia akan berubah menjadi iblis babi. Namun saat berikutnya, wajahnya membeku, dan suara itu mulai memburu dan semakin dekat. Kecepatan cepat, Yesuan terkejut, dan ketika dia bereaksi, sudah ada sosok di depannya, itu adalah seseorang. Yesuan tampak waspada dan menatap sosok itu lebih dari 10 meter jauhnya. Dia berkata, halo, apa yang kamu lakukan? Jangan gugup, ini aku. Sosok itu tiba-tiba keluar dari kegelapan. Setelah Yesuan melihat wajah orang ini, tubuhnya juga sedikit gemetar. Bukankah ini tuannya? Guru, bagaimana Anda bisa ada di sini? Yesuan merasa lega dan bertanya dengan sedikit aneh. Guan Lan juga sangat terkejut, bagaimana Zhou Chang bisa menemukan mereka. Tiba-tiba saya mendengar bahwa latar belakang Fan Yue tidak hanya sesederhana murid utama Tianzong yang retak. Dia adalah penggemar kota Nanlin. Saya khawatir keluarga Fan akan melakukannya untuk Anda, jadi saya akan menemukan Anda di bawah gunung. Zhou Chang tidak melihat apa-apa pada Yesuan, tetapi juga merasa lega. Guru, Anda dapat yakin bahwa Anda tidak akan mati dengan mudah. Yesuan berpura-pura terkejut. Saya tidak tahu mengapa, jantungnya terus berdetak kencang setelah Zhou Chang muncul, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Itu bagus. Zhou Chang mengangguk, lalu berjalan ke sisi Yesuan, tetapi saat berikutnya, kerutannya seperti tebing bergetar,
tertegun, puncak ke-9 dari seni bela diri. Itu adalah setengah langkah untuk memasuki keadaan roh yang sebenarnya. Ye Xuan diam-diam mengagumi, mengangguk, ya, guru. Murid turun gunung untuk melakukan tugas, tanpa sengaja mendapatkan petualangan, berhasil mencapai puncak ke-9 seni bela diri. Zhou Chang sudah terkejut membuka matanya, dan mulutnya bisa dengan cepat menelan ludah. Hanya dalam waktu 1 bulan, Ye Xuan benar-benar berhasil mencapai puncak ke-9 dari seni bela diri berat, yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Kualifikasi Ye Xuan tidak hanya tinggi, tetapi juga sangat beruntung. Namun, dia tidak banyak bertanya, tetapi menatap Ye Xuan dengan tatapan yang sangat aneh. Oke, itu bagus. Zhou Chang sudah bersemangat dan tidak dapat berbicara. Meskipun hati Ye Xuan agak aneh, dia tidak terlalu memikirkannya. Karena dia bertemu Zhou Chang di sini, itu berarti dia dapat langsung pergi ke kota Nanlin tanpa kembali ke Yunzong yang retak. Segera, dia hanya mengatakan hal-hal tentang Ouyang Ming. Apa? Patroli kekaisaran. Zhou Chang terkejut setelah mendengarnya, karena Ye Xuan memberinya banyak kejutan. Ya, kali ini murid itu kembali ke Yunzong, hanya ingin memberitahu Anda, murid itu ingin berpartisipasi dalam kontes kaisar ini. Ye Xuan mengangguk. Zhou Chang ragu sejenak dan berkata, bisa saja, tetapi kali ini, mencari Anda di bawah gunung, ada satu hal lagi. Anda harus pergi bersama saya ke suatu tempat terlebih dahulu, lalu pergi. Petik 2. Mencari sesuatu. Ye Xuan mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Anda akan tahu saat Anda tiba, jadi kami akan segera pergi. Zhou Chang berkata kepada Guan Lan. Sangat mendesak, kata Ye Xuan. Zhou Chang menjelaskan, inspeksi kekaisaran membuat Anda terhormat. Anda tidak dapat mengabaikannya. Saya telah mendengar tentang kompetisi ini. Ini akan menjadi panggung yang sangat bagus dan harus dipersiapkan. Baiklah, Ye Xuan tidak bisa mengangguk. Skala kompetisi ini sangat besar. Bagaimanapun, kekuatan Kaisar Xuanyang cukup banyak. Anak-anak mereka tidak memenuhi syarat untuknya, tetapi dia tidak dominan dalam hal usia. Lang Lan, kamu bisa menghancurkan Sekte Awan sendiri. Zhou Chang tiba-tiba berkata kepada Guan Lan. Meskipun hatinya sangat enggan, tetapi Guan Lan hanya bisa mengangguk sedikit, siapa yang memanggil Zhou Chang pada saat penting ini. Oleh karena itu, kata-kata yang tersembunyi di hatinya hanya dapat diucapkan setelah Ye Xuan kembali. Baiklah, ayo pergi. Zhou Chang tampaknya tidak dapat menunggu, dan bergegas. Ye Xuan juga sangat tidak berdaya. Ketika Zhou Chang datang ke waktu yang buruk, itu muncul pada saat ini. Sayangnya, setelah beberapa saat, dia mungkin dapat meninggalkan barisan anjing tunggal. Kemudian dia pergi bersama Zhou Chang. Keluarga Fan telah mengirim sejumlah besar master, dan perlu untuk melihat pada pandangan pertama, jadi Ye Xuan tidak khawatir tentang keselamatan Guan Lan, dan ketenangan pikirannya mengikuti Zhou Chang. Ye Xuan, air berkabut, mengikuti Zhou Chang. Kecepatan mereka sangat cepat, hanya butuh 1 malam untuk meninggalkan jalan pintas pegunungan ke-9. Kemudian, Zhou Chang membawa Ye Xuan dan bergegas ke arah lain. Sepanjang jalan, Zhou Chang juga bertanya tentang beberapa hal tentang Ye Xuan, terutama tentang Ouyang Ming dan Kaisar. Namun, ketika Ye Xuan bertanya kemana dia pergi, Zhou Chang tidak jelas di masa lalu, membuat Ye Xuan agak aneh. Setelah sehari, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Ini adalah gunung tandus, bahkan gunung tandus yang tidak bisa dimasuki monster. Setelah tiba, Zhou Chang langsung datang ke sebuah rumah kecil di puncak gunung bersama Ye Xuan. Tanpa menunggu Ye Xuan bertanya, Zhou Chang menunjuk ke bak mandi besar di gubuk itu dan berkata, ayo, langsung masuk. Apa? Ye Xuan menatap Zhou Chang dari jauh, lalu melirik ember mandi besar itu. Aku melihat bak mandi besar itu penuh dengan cairan, tetapi warnanya merah. Sebelum dia membuka mulutnya, ada yang kental. Bau darah tercium, sehingga alisnya tidak bisa menahan kerutan. Bau darah ini mengingatkannya pada pemandangan di jurang mayat hari itu. Ini adalah cairan yang disiapkan guru untukmu secara pribadi. Ini adalah kumpulan darah ratusan monster, dan sejumlah besar ramuan tambahan ditambahkan. Jika kamu berendam di dalamnya selama sehari, kondisi fisikmu akan sangat membaik. Ini juga dapat membersihkan meridian, yang bagus untuk kultivasi di masa mendatang. Zhou Chang menjelaskan. Oh, setelah mendengarkannya, mata Ye Xuan juga cerah,
binatang buas itu berdarah, meningkatkan kebugaran fisik, dan membersihkan meridian. Berbaring di palung, ini adalah hal yang baik. Segera, dia bersyukur melihat Zhou Chang, dia tidak memiliki keraguan, bagaimanapun juga, Zhou Chang adalah tuannya. Ye Xuan telah mendengar tentang seorang murid yang telah membunuh tuannya. Namun, dia belum pernah mendengar tentang tuan yang telah melukai murid-muridnya, dan tidak ada apapun di tubuhnya yang dapat membuat Zhou Chang, dan Zhou Chang tidak memiliki alasan untuk melukainya. Saat itu, Ye Xuan langsung melompat ke bak besar dan bahkan tidak melepas pakaiannya. Tetapi saat berikutnya, wajahnya berubah, dia menemukan bahwa faktanya tidak seperti yang dia bayangkan. Hei, tuan rumah telah diracuni dan mulai detoksifikasi. Ketika Ye Xuan melompat ke bak besar, ada pepatah di benaknya. Darah Baihua dapat membuat racun Ye Xuan tidak menyerang, tetapi itu hanya 100 racun. Jika itu adalah racun tingkat lanjut, darah Baihua hanya dapat berperan dalam detoksifikasi yang lambat. Yang membuat Ye Xuan pucat adalah setelah ia melompat ke dalam bak mandi, ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, hanya kepalanya di air yang bisa bergerak. Tuan, mengapa tubuhku tidak bisa bergerak? Ye Xuan bertanya dengan kaget. Haha, jangan takut, ada getah perak dalam obat cair ini, yang bisa melumpuhkan tubuhmu untuk sementara. Zhou Chang melihat ekspresi Ye Xuan dan tidak bisa menahan senyum. Ribuan bunga perak, Ye Xuan dengan cepat mencari di benaknya, tetapi tidak menemukan ingatan yang relevan. Sebelum dia berada di Yunzong yang retak, ketika dia bosan, dia akan melihat beberapa gambar. Di antara mereka, ada harta surgawi, agar tidak menemuinya di masa depan, tetapi dia belum pernah mendengar tentang bunga perak ini. Pada titik ini, dia direndam dalam air, dan tidak ada tempat lain selain kepala, seolah-olah seluruh orang itu memiliki tengkorak. Tampaknya efek bunga perak ini sangat kuat, bahkan darah bunga tidak dapat kebal, hanya dapat mulai mendetoksifikasi secara perlahan. Tidak, itu tidak benar, dia tidak punya niat. Setelah Ye Xuan mengingat beberapa ekspresi Zhou Chang sebelumnya, hatinya mulai ragu. Namun, dia tidak terlalu gugup, karena sistem fagositosis dapat menelan semua hal, bahkan jika tubuhnya tidak dapat bergerak, selama tangannya masih di dalam air, maka dia dapat menelan bak mandi. Selain itu, meskipun efek bunga perak sangat kuat, tetapi darah bunga sudah mulai teratasi. Sebelum membeli darah Baihua, Ye Xuan hanya tahu bahwa darah Baihua memiliki dua efek, satu adalah untuk meningkatkan kemampuan pemulihan, dan yang lainnya adalah untuk mencegah racun. Namun, setelah Ye Xuan membeli 100 bunga, ia juga menemukan bahwa ia memiliki efek tersembunyi, yaitu, setelah keracunan, ia akan secara otomatis mendetoksifikasi, semakin kuat racunnya, semakin lambat kecepatan detoksifikasinya. Namun, selama ia telah diracuni sekali dan berhasil diatasi, maka tubuh akan kebal. Dan bahkan jika ia bertemu racun ini di masa depan, ia tidak akan direkrut lagi. Inilah yang Ye Xuan ketahui setelah menebus 100 bunga, jadi ia tidak khawatir. Guru, murid tiba-tiba sedikit mendesak. Ye Xuan tiba-tiba berteriak. Omong kosong, Anda tidak memiliki kesadaran di seluruh tubuh. Bagaimana perasaan ini bisa dirasakan? Cairan ini secara khusus disebarkan untuk guru. Anda berada di dalam dan keluar untuk guru. Zhou Chang mendengus, dan kemudian ia berada di bawah daun Ye Xuan, langsung pergi. Ia masih sangat yakin dengan obat cair yang telah ia konfigurasikan. Benar-benar hilang. Mendengarkan langkah kaki yang cepat berlalu, hati Ye Xuan juga tegang, dan Zhou Chang benar-benar pergi. Pada saat ini, hatinya juga campur aduk. Dia merasa bahwa tuan yang sudah beberapa kali tidak melihatnya tampaknya tidak punya rencana. Namun, bagaimana dengan dia? Sulit, dia tidak sengaja melihat bahwa aku menelan sesuatu, mengira aku punya cincin. Hati Ye Xuan menebak, meskipun ada kemungkinan seperti itu, tetapi orang yang mengeluarkan 30.000 yunzong yang retak menunjuk kepadanya, sosok itu seharusnya tidak seperti ini. Tidak peduli apa tujuannya, aku tidak bisa duduk diam dan memberiku ruang untuk menelan. Ye Xuan memikirkan sebuah gerakan, dan kemudian, seluruh bak mandi dengan goyangan keruh di dalamnya, tiba-tiba menghilang. Kemudian, seluruh orang itu terduduk lemas di lantai. Efek anestesi dari bunga perak itu masih ada, tetapi setelah Ye Xuan keluar, jelas bahwa efek detoksifikasinya telah meningkat pesat. Menurut ini, diperkirakan akan terangkat setelah 10 menit. Ye Xuan memperkirakan dalam hatinya, dia berdoa dalam hatinya,
Zhou Chang sebaiknya tidak kembali selama waktu ini, kalau tidak dia tidak akan menjelaskannya. Namun, kekhawatirannya berlebihan. Setelah lebih dari 10 menit, tubuhnya akhirnya mampu bertindak. Namun, setelah mendapatkan kembali mobilitasnya, dia tidak segera melarikan diri, tetapi mengeluarkan tong obat cair dan masuk ke dalam lagi. Haha, tentu saja, apa bunga perak itu tidak berpengaruh padaku. Ye Xuan mengulurkan tangan ke udara dan tertawa. Darah bunga itu telah melarutkan racun, dan antitoksisitasnya juga meningkat. Di masa depan, racun seperti itu tidak akan berpengaruh padanya. Namun, saat Ye Xuan tidak ingin melarikan diri, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. Dasar bajingan, kembalilah. Hati Ye Xuan bergetar, dan dengan cepat mengulurkan tangan dan kemudian mengembalikan posturnya menjadi seorang jenius. Dang-dang, pintu kayu didorong terbuka, dan itu benar-benar Zhou Chang yang baru saja pergi. Murid, kembalilah untuk guru. Zhou Chang menatap Ye Xuan sambil tersenyum. Sekarang, fisikmu akan berubah diam-diam. Apakah kamu merasakannya? Ye Xuan tertegun dan buru-buru mengangguk, dengan itu, telah terjadi perubahan. Omong kosong, kamu masih belum memiliki kesadaran, bagaimana kamu bisa merasakannya? Namun, cairan ini dikonfigurasi dengan hati-hati untuk guru, yang dapat sangat meningkatkan kebugaran fisikmu, tetapi butuh sekitar 1 hari untuk menyerapnya sepenuhnya. Zhou Chang tersenyum, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Xuan benar-benar merasakan bahwa tubuhnya berubah dan fisiknya semakin kuat. Ternyata benar. Obat cair ini benar-benar dapat meningkatkan kondisi fisikku dan membersihkan meridian untukku. Ye Xuan terkejut. Pada titik ini, dia agak skeptis. Minggu ini Chang tidak berusaha padanya. Pelan-pelan, sebelum kamu menyingkirkannya, berikan guru rujukan kepadamu. Zhou Chang selesai, juga di mata Ye Xuan yang aneh, berjalan keluar dari rumah kayu, meraih seseorang dan melemparkannya di depan Ye Xuan. Orang ini memiliki kemeja hijau, berusia sekitar 18 tahun, tetapi tubuhnya dingin dan putih, dan tidak ada kehidupan. Guru, siapa ini? Ye Xuan menatap wajah mayat itu dan bertanya dengan aneh. Saya pikir kamu seharusnya pernah mendengar namanya, dia adalah Zhong Yang. Zhou Chang menjawab, Zhong Yang, nama ini, Ye Xuan memang sangat familiar, karena orang ini adalah pintu pertama dari Yunzong yang retak. Apa, Zhong Yang? Bagaimana mungkin dia? Ye Xuan berseru. Zhou Chang tersenyum dan berkata, itu untuk guru untuk membunuhnya. Jawaban ini juga membuat wajah Ye Xuan menegang. Zhou Chang membunuh Zhong Yang. Mengapa? Apakah kamu merasa luar biasa? Sebagai wakil penguasa sekte Yunzong yang terbelah, mengapa kamu membunuh Zhong Yang, orang dalam pertama? Zhou Chang tersenyum dan bertanya, apakah kamu tahu berapa umur tahun ini? Ye Xuan menggelengkan kepalanya, dan wajah Zhou Chang sangat tua. Sepertinya dia berusia 70 tahun. Oh, guru itu sebenarnya berusia 90 tahun ini. Saya tidak menderita cedera serius di tahun-tahun awal saya, jadi saya hidup sampai sekarang. Namun, saya sudah merasa bahwa saya belum hidup selama 2 tahun kecuali saya dapat menerobos ke roh sejati. Zhou Chang menertawakan dirinya sendiri, tetapi, dengan kualifikasi saya khawatir sulit untuk menerobos ke lingkungan spiritual yang sebenarnya, tetapi saya tidak ingin mati, jadi saya mulai mengolah praktik jahat yang pernah saya dapatkan. Ye Xuan mendengarkan dengan tenang, dan cahayanya berkilauan. Dia sudah tahu apa yang ingin dilakukan Zhou Chang. Latihan jahat ini dibudidayakan secara ekstrim, dan dapat mengambil tubuh orang lain. Aku sudah tua, jadi aku merebut Zhong Yang dan mulai bersiap. Kandidat terbaik di hatiku adalah Fan Yue, tetapi kali ini, semakin kipas itu tinggal di Tianzong yang retak, aku tidak dapat memulai, tetapi pada saat ini, kamu tiba-tiba muncul. Meskipun usiamu masih muda, kualifikasinya jauh melampaui Fan Yue. Petik 2. Jadi, kamu adalah target kemenanganku. Setelah mendengarkan kata-kata Zhou Chang, wajah Ye Xuan sudah tenggelam ke dasar lembah. Dia sudah menduga bahwa Zhou Chang memiliki niat, tetapi dia tidak menyangka sosoknya adalah tubuhnya. Ambil pimpinan, Nima, hal yang mengerikan, harus terjadi 2 kali padanya. Seni bela diri tingkat 9 yang berusia 16 tahun, jika aku mendapatkan tubuhmu, aku harus membawaku ke usia 30 tahun, tidak, 25 tahun, aku dapat menerobos ke alam spiritual sejati. Di masa depan, aku bahkan dapat meminta kebenaran. Yuan Jing,
Bahkan Xuan Jing yang sebenarnya. Zhou Chang berkata, tetapi juga tidak dapat menahan tawa. Wajah Ye Xuan muram. Tampaknya ada masalah. Seseorang bahkan mencoba mencari tahu tubuhnya. Ini tidak akan mengikuti naskah. Dalam ilusinya, setelah melihat kualifikasinya, Zhou Chang akan saling membantu dan meletakkan semua barang miliknya padanya untuk membantunya menerobos. Tanpa diduga, kebenarannya adalah sebaliknya. Ambil tubuh orang lain, apakah ini benar-benar dapat dilakukan? Ye Xuan bertanya dengan aneh. Pikirannya tidak begitu yakin, karena tubuh ini persis sama dengan tubuhnya di bumi, bahkan tubuh itu berada dalam posisi, jadi dia tidak yakin apakah tubuh itu telah lewat, atau tubuh orang yang tidak beruntung itu persis sama dengannya. Saya tidak begitu yakin, karena saya belum pernah mendengar contoh seperti itu, tetapi saya telah hidup selama maksimal 2 tahun. Saya harus berusaha mati-matian. Jika gagal, itu akan menjadi entry awal. Zhou Chang menggelengkan kepalanya dan mendesah lagi, jika itu adalah orang biasa, saya khawatir Anda akan dilatih sebagai harta karun, tetapi saya tidak berdaya. Ye Xuan, Anda tidak boleh menyalahkan guru. Aneh, jika Lao Zi mempermainkanmu sekarang, dia pasti sudah membantai Anda. Dia bahkan menjilati tubuh muridnya. Saya adalah pamanmu, Ye Xuan, berkata dalam hatinya, saya telah mempercayakan banyak tetua pada hal-hal Yunyun. Jika saya gagal menang, maka Anda akan menjadi wakil penguasa di masa depan. Jika saya berhasil, saya akan memimpin reruntuhan Yunyun menuju kejayaan. Zhou Chang berkata, dan bertanya, Anda dapat yakin bahwa jika Anda seorang guru, jika Anda berhasil, Anda akan baik kepada keluarga dan bahasa ya Anda. Oh, apa keinginan Anda? Anda dapat memberitahu guru, Anda harus menjadi guru untuk Anda. Lakukanlah. Mendengar ini, dahi Ye Xuan memerah, dan Chang minggu ini adalah wajah manusia, dan dia masih dalam keadaan tidak berdaya. Orang-orang yang semuanya berusia lebih dari 90 tahun, bahkan mengingat Guan Lan. Sepertinya Anda tidak dapat mengembalikan harimau itu ke gunung, Anda adalah orang tua, saya harus mengirim Anda untuk melihat Sang Buddha. Ye Xuan membunuh di mata, berkata, Guru, hanya ada satu keinginan pada para murid, saya harap guru dapat melakukannya untuk saya. Anda dapat yakin bahwa guru harus melakukannya. Persetan dengan pamanmu. Senyum di wajah Zhou Chang menghilang seketika dan segera muncul. Oh, jangan khawatir, bunga perak ini dapat melumpuhkanmu selama 2 hari, dan besok, saya akan mulai menang. Setelah dia selesai, dia menendang tubuh Zhong yang keluar dari kabin kayu, lalu duduk di depan Ye Xuan dan menutup matanya. Bu, lelaki tua ini adalah puncak ke-10 dari seni bela diri. Di alamku saat ini, jika itu adalah head up normal, aku pasti dihancurkan olehnya. Jadi, aku hanya dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Ye Xuan menatap Zhou Chang, yang tidak waspada, dan berpikir dalam hatinya. Meskipun dia dapat ditantang semakin banyak, tetapi kekuatan dia dan Zhou Chang terlalu berbeda, aku khawatir bukan lawan Zhou Chang. Namun, saat ini ada saluran yang dapat meningkatkan kekuatan, yaitu, tong obat cair ini. Fisiknya memang membaik, dan kotoran di meridian menghilang sedikit demi sedikit, jadi dia ingin menyelinap setelah sehari, yaitu, ketika Zhou Chang menang. Minggu ini, Chang tampaknya tidak waspada. Jika serangan diam-diamnya tepat, dia mungkin dapat membunuhnya dalam sekejap. Jika dia tidak cukup baik, dia akan dapat menghancurkannya. Oleh karena itu, dia masih memiliki peluang besar untuk menang. Bagaimanapun, Zhou Chang tidak akan pernah memikirkannya. Aku telah memecahkan efek kelumpuhan dari bunga perak. Bahkan jika aku menelan busur elang emas, aku khawatir aku tidak akan bisa menembus lapisan ke-10 dari seni bela diri. Sulit untuk bisa menaikkan darah macan tutul pengejar ke tingkat menengah. Setelah menyerangnya, aku langsung melarikan diri dan melakukan perang gerilya. Petik 2. Tidak, levelku tidak cukup, dengan paksa meningkatkan darah macan tutul pengejar, akan ada bahaya ledakan dan lengkap, atau konservatif. Ye Xuan sedang memikirkannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan alasan mengapa Zhou Chang begitu tenang. Bukankah ini seember obat cair? Mata Ye Xuan berbinar menjadi 2 pria tampan, dan dia sudah memikirkan sebuah tanggapan. Efek dari tong obat cair ini memang bagus. Obat di dalamnya mungkin sangat berharga. Meskipun dia dapat memilih untuk segera menelannya, dia mungkin dapat menembus lapisan ke-10 dari seni bela diri namun, Zhou Chang adalah puncak ke-10 dari seni bela diri.
Bahkan jika Yesuan berhasil menembus tingkat ke-10 dari seni bela diri, konfrontasi positifnya tidak besar. Oleh karena itu, ia memilih untuk menyerap saripati dari tong obat cair, meningkatkan kondisi fisiknya, dan kemudian menyerang Zhou Chang secara diam-diam pada kesempatan untuk menang. Baiklah, lakukan saja, orang tua, itu menarik bagi tubuhku, lihatlah aku tidak membunuhmu. Hati Yesuan menjadi dingin. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Zhou Chang sedang berkultivasi. Dengan mata tertutup saat ini, tetapi Yesuan merasa bahwa waktunya tidak terlalu tepat. Seorang pendekar dari puncak ke-10 seni bela diri memiliki respons yang sangat cepat. Serangan diam-diamnya kemungkinan besar akan dikalahkan, jadi ia harus menunggu hingga ia menang. Segera, hari itu berlalu. Pada hari ini, Yesuan duduk dengan tenang di bak besar, dan tidak bergerak, tetapi pantatnya tumbuh wasir. Namun, ia bukannya tanpa kemajuan. Ia tinggal di bak besar selama sehari, dan kondisi fisiknya membaik setidaknya 30%. Pada saat ini, dia sangat percaya diri untuk melawan seorang seniman bela diri di pertengahan ke-10 seni bela diri. Pada saat ini, Zhou Chang di depannya tiba-tiba membuka matanya. Esensi obat cair hampir terserap, dan aku siap untuk itu. Zhou Chang berdiri dan berkata. Yesuan berkata dengan dingin, hantu tua, aku punya firasat, kamu akan mati kali ini. Namun, kalimat ini disalahpahami oleh Zhou Chang. Dia mengira bahwa Yesuan mengatakan bahwa dia gagal menang. Jika itu gagal, itu adalah hidupku. Jika berhasil, maka aku akan menggantikanmu dan menjadi generasi. Zhou Chang berjalan di depan Yesuan dan tiba-tiba mengulurkan dua tangan kering. Dia berkata, dengan kekuatanku, mudah untuk mengendalikanmu, tetapi kamu tahu mengapa aku menggunakan obat Qianyin Hua untuk melumpuhkan tubuhmu, karena selanjutnya, jari-jariku akan menusuk pelipismu dan berhubungan dengan otakmu. Apa? Setelah mendengarnya, kulit kepala Yesuan juga sedikit mati rasa. Ketika cara jahat ini diambil, apakah masih perlu melakukan ini? Saat memikirkan pelipisnya sendiri akan ditusuk, Yesuan ingin langsung menembak dan membunuh lelaki tua itu. Baiklah, kamu akan menerimanya. Zhou Chang mengulurkan tangan dan bersiap untuk menunjuk ke pelipis Yesuan. Yesuan ketakutan setengah mati, buru-buru berkata, tunggu. Jika kamu punya kata terakhir, mari kita bicara. Tangan Zhou Chang tiba-tiba berhenti. Aku, meniduri pamanmu. Yesuan berteriak dan tiba-tiba berdiri, membanting tangannya dengan kecepatan kilat, dan memotretnya di jantung Zhou Chang. Hei, telapak tangan ini, itu adalah seni bela diri 10 Mart di Yunzong yang retak, hati yang hancur. Kekuatan spiritual yang kental langsung menghantam tubuh Zhou Chang dan dengan kejam mencabik-cabik hati Zhou Chang, tetapi yang terakhir juga merupakan puncak ke-10 dari Wudao. Kekuatan spiritualnya lebih tinggi dari Yesuan, jadi seluruh alam. Telapak tangan ini tidak cukup untuk membunuhnya. Apa? Mata Zhou Chang membelalak. Untungnya, reaksinya lebih cepat, dan dia menahan sebagian dengan kekuatan spiritual. Kalau tidak, telapak tangan ini cukup untuk mencabik-cabik hatinya. Dia tidak bisa mengerti mengapa, Yesuan, yang basah kuyup dalam tong kayu, tiba-tiba berdiri dan menyerangnya, dan hampir membunuhnya. Tidak mati. Yesuan tertegun, dan segera melintas, dan menyapu satu tangan, langsung menjilati cairan keruh itu ke wajah Zhou Chang. Meskipun esensi cairan ini diserap oleh Yesuan, efek dari bunga perak itu adalah darah dari genangan ini memercik ke wajah Zhou dan tiba-tiba melumpuhkan wajahnya. Tidak baik, wajah Zhou Chang dibius, tetapi otaknya masih bergerak. Dia hanya ingin memulai, tetapi dia melihat penutup merah. Terputus, Zhou Chang basah kuyup dengan darah anjing, dan Yesuan menuangkan seluruh tong cairan ke tubuhnya. Sekarang, dia lumpuh di sekujur tubuhnya. Ribuan bunga perak, tetapi harta surga dan bumi yang sangat berharga, tidak tersedia bagi orang kebanyakan, bahkan yang terkuat dari roh sejati akan direkrut, dan Zhou Chang belum benar, jadi dia tidak bisa menolak. Haha, hantu tua, aku tidak menyangka, aku bilang kamu akan mati. Tangan Yesuan tiba-tiba muncul pedang panjang, dan kemudian menyapu kepala Zhou Chang. Terbang ke atas. Zhou Chang, mati. Putong. Kepala yang kaku jatuh ke tanah, darah terciprat ke langit-langit, dan lehernya masih disemprot dengan darah, dan itu mengerikan. Setelah melihat ngarai mayat, Yesuan tidak asing dengan pemandangan seperti itu. Namun, kali ini juga mengejutkan. Untungnya,
Zhou Chang masih merupakan seniman bela diri dari puncak ke-10 seni bela diri. Jika itu adalah roh sejati yang terkuat, kekuatan spiritual Ye Xuan mungkin langsung diledakkan oleh roh sejati, dan tidak dapat dilukai. Hantu tua, ide berani memukul tubuhku, benar-benar tidak mati, setelah pergi ke neraka, ingatlah untuk menyapa pamanmu untukku. Ye Xuan berkata dengan dingin, meskipun dia mendapat banyak manfaat dari Zhou Chang, tetapi orang yang buas, dia benar-benar tak kenal ampun. Namun, sangat disayangkan bahwa tong obat cair ini, dalam imajinasi Ye Xuan, bunga 1000 perak itu mungkin sejenis rumput roh, sangat berharga. Jika dikumpulkan, itu dapat digunakan di masa depan, tetapi Ye Xuan tidak banyak berpikir saat itu, dan seluruh tong itu hancur di masa lalu, menyebabkannya menembus semua bawah tanah. Kemudian, Ye Xuan mencari sejenak, tetapi tidak menemukan sesuatu yang baik di tubuh Zhou Chang, tidak ada di dekatnya. Tampaknya hal-hal baik tersembunyi di tempat lain, dan tidak akan berada di awan. Dalam keputusasaan, Ye Xuan harus mengubur mayat Zhou Chang dan Zhong Yang, dan kemudian pergi dari sini. Zhou Chang tidak memiliki cincin, hal-hal baik tidak tahu di mana harus bersembunyi, tidak ada celah di Yunzong, atau langsung pergi ke kota Nanlin. Ye Xuan berpikir, pergi saja ke satu arah. Dia juga sangat berterima kasih kepada Zhou Chang, meskipun dia tidak mendapatkan hal-hal baik, tetapi kondisi fisiknya juga meningkat hingga 30% karena tong obat cair itu. Sekarang kecepatannya sudah meledak, dan berlari di alam liar seperti sambaran petir. Para prajurit bahkan tidak dapat melihat sosoknya. Kota Nanlin adalah kota terbesar di Kabupaten Nanlin. Raja Kabupaten Nanlin tinggal di sini. Dikatakan bahwa Raja Kabupaten Nanlin juga merupakan orang spiritual sejati. Darah bunga telah meningkatkan ketahanan Ye Xuan. Dia bergegas selama 4 hari di malam hari dan akhirnya tiba di kota Nanlin. Pada titik ini, dia telah memasuki kota Nanlin dan menanyakan tentang lokasi rumah Ouyang. Sebagai kota kabupaten di Kabupaten Nanlin, kota Nanlin sangat makmur, bahkan jika itu adalah kota Wanjin, tidak dapat dibandingkan dengannya. Dalam perjalanan ke rumah Ouyang, Ye Xuan telah merasakan atmosfer banyak orang kuat di jalan. Dia sering dapat melihat seni bela diri ke-8, seni bela diri berat ke-9, dan bahkan seni bela diri ke-10. Rumah Ouyang. Ye Xuan menemukan rumah Ouyang di kota Nanlin, dan ada 2 penjaga di gerbang yang menjaga. Dia mengeluarkan token khusus yang diberikan Ouyang Ming kepadanya hari itu, tetapi ketika dia siap untuk pergi, tiba-tiba ada langkah kaki di belakangnya. Ye Xuan menoleh dan melihat seorang pemuda perlahan datang ke arahnya di bawah kerumunan 4 penjaga. Pemuda itu tampan, dan penjaga di belakangnya tinggi dan perkasa, jelas bukan orang biasa. Anak-anak, anjing yang baik tidak menghalangi jalan, cepat mundur, jangan menghalangi jalan tuan mudaku. Tidak menunggu Ye Xuan untuk berbicara, ada seorang penjaga yang berteriak. Tempat ini sangat luas, seperti Ye Xuan. Kalimat ini tidak ditujukan kepadanya, untuk siapa? Rak besar, siapa yang berdiri di sini? Aku ingin membiarkan jalan, tidak mungkin. Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Dia berdiri diam dalam keheningan. Pada saat yang sama, tatapannya jatuh pada kepala pemuda itu. Dia menemukan bahwa pemuda ini memberinya penampilan yang familiar. Sepertinya dia telah melihatnya. Campuran, telingamu pecah. Tidakkah kau membiarkanku pergi? Penjaga itu segera berteriak, "Bibrida!" Setelah mendengar kalimat ini, Ye Xuan tiba-tiba melontarkan pembunuhan. Naga itu memiliki skala tandingan, dan itu akan marah. Orang ini relatif picik, siapa yang berani menikahi keluarganya, ini benar-benar mencari kematian. Aku tidak ingin mati, minta maaf saja padaku. Ye Xuan akhirnya terbuka, dan nadanya dingin. Minta maaf. Penjaga itu tiba-tiba tertawa. Hanya bercanda. Dari mana kamu berasal, dan berani mengatakan ini? Lihat apakah aku tidak memukulmu. Dia berkata sambil berjalan ke arah Ye Xuan dan bersiap untuk menamparkan daun untuk menerbangkan Ye Xuan. Hei, namun, ketika dia berjalan ke Ye Xuan, dia tiba-tiba merasakan sakit di lututnya, dan kemudian seluruh orang itu tergeletak di tanah. Apa? Penjaga itu melihatnya dan melihat bahwa kakinya tidak terpelintir. Lututnya benar-benar patah. Hei! Suara teredam lainnya tiba-tiba menyebar, penjaga ini seperti bola sepak, terbang keluar, jatuh ke jarak lebih dari 20 meter. Area seni bela diri adalah yang ke-9, dan berani berpura-pura di depanku. Hati Ye Xuan dingin, jika bukan karena dia berada di kota Nanlin,
penjaga itu pasti akan langsung menjadi tubuh. Adegan ini juga mengejutkan pemuda itu dan 3 penjaga lainnya. Kecepatan cepat, bukan kelas yang bagus. Pria muda itu diam-diam berkata, dan kemudian dia dengan cepat mengepalkan tinjunya, "Maaf, sikap bawahanku tidak terlalu baik, terima kasih atas pengajaranmu." Oh, Ye Xuan sedikit terkejut. Dia memainkan penjaga pemuda ini. Namun, pemuda ini tidak memiliki emosi. Dia juga berterima kasih padanya atas pelajarannya. Ini bukan ritme yang tepat. Tidak menunggu Ye Xuan untuk berbicara, pemuda itu berkata lagi, "Di bawah Fan Jin, aku tidak tahu saudara-saudara adalah." Ye Xuan, karena pihak lain dengan tulus meminta maaf, Ye Xuan tidak lagi peduli, dan penjaga yang dipotong dengan lututnya, tubuh bagian bawah mungkin harus menghabiskannya di tempat tidur. Ye Xuan, nama ini sepertinya pernah mendengarnya. Fan Jin berpikir dalam hatinya dan berkata, "Saudara-saudara datang ke rumah Ouyang, apakah itu untuk datang ke orang dewasa Ouyang?" Petik 2. Tidak buruk. Ye Xuan mengangguk. "Aku tahu, saudara-saudara Ye pasti datang untuk kontes kaisar. Jika demikian, maka biarkan aku pergi bersamaku." Fan Jin berjalan pergi sambil tersenyum. Mendengar ini, Ye Xuan juga langsung menyadari bahwa Fan Fan, yang ada di depannya, mungkin memiliki tujuan yang sama dengannya. Dia ingin menggunakan token yang diberikan Ouyang Ming kepadanya, tetapi sekarang, itu tidak perlu, karena orang-orang di rumah Ouyang mengenal penggemar ini, dan menyapanya dengan hormat. Di bawah pimpinan Fan Jin ini, Ye Xuan akhirnya melihat tur inspeksi Kabupaten Nanlin, Ouyang Ming. Namun, saat ini, ada beberapa tokoh di lobi rumah Ouyang. Setelah melihat Ye Xuan, Ouyang Ming juga berjalan cepat dan berkata, "Oh, Ye Xuan, akhirnya kau di sini. Tuan Ouyang, lama tidak bertemu." Ye Xuan menyapa dengan hormat, lalu melihat sekeliling selama seminggu dan menemukan beberapa orang berusia sekitar 20 tahun. "Baiklah, ayo." Ouyang Ming sangat senang. Ye Xuan tersenyum lalu mengeluarkan token dari tangannya dan menyerahkannya. Namun, saat token itu muncul, suasana penonton langsung menjadi padat. Ouyang Ming tidak ada apa-apanya, tetapi orang-orang muda di sekitarnya, termasuk Fan Jin, memiliki wajah kaku, dan beberapa orang telah menunjukkan sedikit permusuhan. "Baiklah, sebaiknya kau cari tempat duduk dulu. Kebetulan kalian berempat tiba di kota Nanlin pada hari yang sama." Ouyang Ming berkata dengan sedikit terkejut. Sekarang, Ye Xuan juga menebak bahwa 3 orang yang hadir, termasuk Fan Jin, takut untuk berpartisipasi di ibu kota Kekaisaran. Ditambah dia, totalnya ada 5 orang. Ye Xuan dan Fan Jin juga menemukan posisi untuk duduk. Kemudian, Ouyang Ming berkata lagi, "Meskipun masih ada 1 orang yang belum datang, tidak apa-apa, mari kita perkenalkan dirimu terlebih dahulu. Jantung danau masih anak-anak, Sang Yuxiang. Adik laki-laki Gu Feng, Gu Yi. Yu Jiancheng adalah anggota keluarga, Xiang Qiong. Anak-anak keluarga Fan di kota Nanlin, Fan Jin." Setelah Fan Jin selesai berbicara, dia menoleh dan berkata, "Kakak Ye, itu milikmu." Tetapi saat ini, wajah Ye Xuan tidak begitu baik. Dia tidak menyangka bahwa Fan Jin ini ternyata adalah orang dari Fan Cheng kota Nanlin. Ini benar-benar jalan yang sempit. Sebelum itu, dia mengalahkan Fan, seorang tuan muda keluarga Fan, dan kemudian membunuh beberapa tuan Fan. Sekarang, dia benar-benar duduk bersama keluarga Fan. Namun, Ye Xuan tidak takut, lagi pula, Ouyang Ming adalah seorang patroli, lebih dari Fan Jianyu. Segera dia memperkenalkan dirinya, murid Sekte Qiyun, Ye Xuan. Oh, keempat orang yang hadir agak terkejut. Saya tidak menyangka akan ada murid sekte di antara mereka. Adapun Fan Jin, saya akhirnya ingat nama Ye Xuan. Ketika suara Ye Xuan jatuh, dia berseru, "Cracking Yunzong, Ye Xuan, apakah kamu menghapus orang-orang Fan Yue?" "Ya, itu aku." Ye Xuan mengangguk. Wajah Fan Jin tenggelam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya, dia tidak berbicara. Ouyang Ming berkata di samping, "Saya telah mendengar tentang ini. Fan-fan dari keluarga Fan Anda, meskipun kualifikasinya masih bagus, tetapi Anda jauh lebih lemah daripada Anda di sini. Anda semua berusia sekitar 20 tahun, tetapi mereka sudah menerobos kelas 10 seni bela diri, dan Ye Xuan, pada usia 16 tahun, sudah menjadi puncak ke-9 seni bela diri. Itu adalah yang terbaik di antara kalian." Begitu kata-kata ini keluar,
Fan Jin dan keempat anak buahnya langsung menatap Ye Xuan dengan tatapan aneh. 16. Mereka berempat adalah orang-orang yang baru saja memasuki tahap awal dari seni bela diri ke-10. Mereka adalah fokus dari 4 keluarga besar. Ye Xuan 4 atau 5 tahun lebih muda dari mereka, tetapi hanya 1 tingkat lebih rendah dari mereka. Ini menunjukkan bahwa rasio kualifikasi Ye Xuan mereka jauh lebih kuat. Tanpa disadari, keempat orang itu merasakan tekanan yang sangat besar. Saat itu, orang lain tiba-tiba datang ke lobi dan merupakan seorang pemuda.